walakal hamdu lillahi sampai tsummas sholatu wassalamu sarmada. Kategori keluarga Nabi itu adalah, saya ulangi, khawatir lupa. Kalau kalian bersalawat atas Nabi wa ali Sayyidina Muhammad, ali Sayyidina Muhammad, menurut pendapat salaf kebanyakan itu artinya adalah setiap mukmin yang bertakwa kepada Allah. Kalau sahabat itu adalah orang yang berkumpul, bertemu, berjumpa sama Nabi setelah Nabi mendapatkan risalah, lantas dia beriman dan wafat dalam keadaan beriman kepada Allah. Sahabat itu orang yang berjumpa, berkumpul dengan Nabi setelah Nabi mendapatkan risalah, terus dia beriman kepada Nabi, dan syarat yang terakhir wafat juga dalam keadaan iman kepada Allah. Jadi kalau ada sahabat, kalau ada orang yang berjumpa dengan Nabi sebelum Nabi mendapatkan risalah terus wafat, berarti dia sah disebut sahabat apa tidak? Tidak. Kalau dia berjumpa, berkumpul sama Nabi setelah Nabi diangkat jadi Rasul, dapat risalah dari Allah, tapi dia tidak beriman, sah nggak disebut sahabat? Tidak. Terus kalau dia berjumpa, berkumpul sama Nabi setelah Nabi dapat risalah, dia beriman tapi mati murtad, keluar dari Islam, sah nggak disebut sahabat? Tidak. Jadi syaratnya kurang lebih ada berapa tadi itu? 4. 1, berjumpa sama Nabi setelah Nabi dapat risalah, dan 3, beriman kepada Nabi dan wafat dalam keadaan iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Baik, kemarin kita juga sudah membahas tentang bid'ah. Orang yang bid'ah, orang yang ahli bid'ah itu adalah yang kharaja 'anil haq, yang keluar dari al-haq. Patokan al-haq, patokan kebenaran, patokan kebenaran itu di dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah paling sedikit ada 4. Kalau keluar dari yang 4 ini berarti ahlul bid'ah. Ya, patokannya ada berapa? Ada 4. Yang pertama Al-Qur'an, yang kedua As-Sunnah, yang ketiga Al-Ijma', yang keempat Al-Qiyas. Al-Kitab was-Sunnah wal-Ijma' wal-Qiyas. Selama kita melakukan sesuatu berdasar dari 4 ini, berarti kita tidak termasuk orang yang ahlul bid'ah. Kira-kira jelas apa jelas? Halo santri, jawab semua. Patokan orang berpegang teguh dengan kebenaran ada berapa tadi itu? Yang pertama Al-Qur'an, yang kedua apa? Sunnah, yang ketiga Al-Ijma', yang keempat Al-Qiyas. Contoh ya, ada 4 ulama ahlul ijtihad di dalam fikih, dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ada yang sungguhnya baca qunut, ada yang sungguhnya tidak baca qunut. Imam Malik tidak baca qunut. Imam Malik berpendapat baca qunut hanya di dalam sholat witir. Kalau Imam Syafi'i rahimahumullah wa radhahu berpendapat baca qunut pada sholat subuh. Dua-duanya ulama ahlul ijma', ahlul qiyas. Berarti yang tidak baca qunut waktu subuh salah atau tidak? Jawab yang ngomong, yang bermadhab ke Imam Malik, sholat subuh nggak baca qunut, salah apa tidak? Salah apa tidak? Ahlul bid'ah apa bukan? Bukan. Orang yang baca qunut waktu subuh berarti ahlul bid'ah apa bukan? Bukan. Benar apa salah? Benar apa salah? Jawab yang ngomong, orang yang baca qunut waktu sholat subuhnya berarti ahlul bid'ah apa bukan? Benar apa salah? Benar apa salah? Kalau orang mengatakan waktu subuh baca qunut disebut
bid'ah, dalalah finnar. Kira-kira ini orang kira-kira paham patokan apa tidak? Cerdas apa tidak? Cerdas. Nanti jadi santri. Jadi patokannya ada berapa tadi itu? 1 Al-Qur'an, 2 As-Sunnah, 3 Al-Ijma', yang keempat Al-Qiyas. Alhamdulillah. Nah sekarang kita masuk wa ba'du fa'lam bi wujudil ma'rifah min wajibillah isyrina sifat. Teriak dulu coba hadrohnya. Wa ba'du fa'lam bi wujud. Coba bareng semuanya, bareng semuanya. 2 1 2 1 2. Wa ba'du fa'lam bi wujudil ma'rifah min wajibillah. Basmalah walhamdulillah wassalatu wassalam, artinya wa ba'du dan selanjutnya. Wa ba'du itu dan selanjutnya ay ba'da atau setelah zikri menyebut basmalah, yaitu bismillahirrahmanirrahim atau bismillahi tadi itu apa di awal manzumah walhamdulillah, dan setelah menyebut alhamdulillah wassalatu wassalam, dan setelah menyebut salawat dan salam. Biwujudil ma'rifah. Apa itu biwujudil ma'rifah? Hakikatul ma'rifah al-jazmul muwafiq lil haq. Catat dengan baik. Hakikat ma'rifah itu adalah al-jazmu, keyakinan yang kokoh, yang kuat, yang membaca di dalam jiwa, al-muwafiq, yang sesuai lil haq, dengan al-haq. Ingat, hati-hati. Hakikat ma'rifat itu apa? Mengenal Allah. Hakikat ma'rifat itu adalah al-jazmul muwafiq lil haq, yaitu keyakinan yang kokoh, yang kuat, yang tidak tergoyahkan, yang tidak disertai dengan keraguan. Al-muwafiq, yang sesuai lil haq, dengan kebenaran. Andalilin walaysa bitaqlidin, yang bersumber dari dalil, bukan dari taklid. Hati-hati santri ya. Yang dimaksud dengan biwujud bil ma'rifah di dalam aqidatul awam, ma'rifah di situ adalah hakikatnya al-jazmu, keyakinan, keimanan yang kokoh, yang kuat, yang tidak disertai dengan keraguan, yang sesuai dengan al-haq, dengan kebenaran, yang bersumber dalilin dari dalil, walaysa bitaqlid, dan bukan karena taklid. Taklid itu artinya ikut-ikutan. Jadi Nabi menyuruh kita di dalam bab tauhid untuk keyakinan itu berdasar, bersumber, berpijak, tegak lurus, kokoh, kuat, tanpa ada celah keraguan, di atas dalil, bukan di atas taklid. Kira-kira jelas atau jelas? Halo, jelas atau jelas?
Liman'i fi ilmi al-aqaid, karena kalau di dalam akidah nggak boleh ada taklid. Liman'i, karena larangannya fi ilmi al-aqaid, di dalam ilmu al-aqaid itu dilarang untuk taklid. In kana fil muqallidi ahliyatun lin nadari, kecuali kalau yang ikut-ikutan tersebut ahliyatun lin nadari, punya daya analisa. Lain tu turun, lain tu turun, lain tu turun, lain tu turun, kebok, muning jadi tiang, lain tu turun, lain tu turun, muning. Boleh ikutan tapi harus disertai dengan pencernaan akal, sehingga muncul keyakinan yang kuat, bukan turun muning anu kebok. Jadi sekali lagi, hakikat ma'rifat itu adalah al-jazmu, keyakinan yang kokoh, yang kuat, yang tidak disertai dengan keraguan, yang sesuai dengan al-haq, yang bersumber dari dalil, bukan dari taklid. Kenapa? Karena dalam ilmu akidah tidak boleh taklid, kecuali kalau yang taklidnya itu ahliyatul linnadar, mampu untuk menganalisa dengan akalnya. Itulah bedanya ilmu fikih dengan ilmu aqaid. Kalau di dalam ilmu akidah ini, karena dia fondasi, karena dia akal, mesti paham kepada dalil, mesti betul-betul punya ahliyatul linnadar. Kalau dalam fikih boleh, wa muqallidihim taklid. Ada taklid, ada ittiba'. Kalau ittiba' itu mengikuti seseorang sambil tahu dasar-dasarnya kalau dalam fikih. Kalau bagi yang awam, dalam fikih boleh taklid, tapi kalau dalam akidah untuk sifat-sifat yang wajib bagi Allah nggak boleh taklid, mesti paham. Mesti paham wujud, qidam, baqa, mukhalafatul lil hawa. Ini sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa taala, wajib paham. Dan nanti kalau sudah punya istri, itu wajib memahamkan ke istri. Dan nanti kalau punya suaminya bahlul dalam urusan itu wajib kasih tahu. Dan nanti kalau nanti sudah punya anak-anak wajib dikasih tahu tentang ilmu aqaid, tentang sifat-sifat wajib daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalian punya cucu, wajib dikasih tahu. Nah, kalau ente nggak kasih tahu mereka tentang dasar-dasar akidah tersebut yang tidak boleh taklid, nanti akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kira-kira jelas? Terus bil itlaqi ini apa? Min ghairi taqyid bi ba'd al-wujuh, bima'na annahu ta'ala mukhalifun lil khalqi fi jami' al-wujuh. Bil itlaq ini artinya min ghairi taqyid, tanpa ada ikatan. Coba lihat di dalam matanya, ya. Wa ba'du, dan setelah itu fa'ala, maka ketahuilah diwujud, tentang diwajibkannya al-ma'rifat kepada Allah. Ma'rifat kepada Allah itu apa? Tadi itu apa? Keyakinan yang disertai dengan keraguan, yang sesuai dengan al-haq, yang bersumber dari dalil, tidak bersumber dari taklid. Min wajibillah, dari sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, yang berjumlah berapa? Isrina sifat, 20 sifat. Itu sifatnya adalah wajib an dalil, tidak boleh taklid. Kira-kira jelas atau jelas? Sekali lagi saya ulangi. Wa ba'du, dan selanjutnya fa'ala, maka ketahuilah biwujubi, akan wajibnya al-ma'rifat, untuk ma'rifat min wajibillah, kepada sifat-sifat wajib Allah yang berjumlah isrina, 20 sifat. Ma'rifat itu artinya apa? Tadi itu keyakinan yang tidak disertai dengan keraguan, yang sesuai dengan al-haq, yang bersumber dari dalil, bukan bersumber dari taklid. Kira-kira jelas?
Kalau faham, fallahu mawjudun qaribun baqi mukhalifun lil khalqi bil itlaqi. Nah, sebelum kita terangkan sifat-sifat wujud bagi mukhalif bil khalqi bil itlaqi, itlaq ini artinya min ghairi taqyid, tanpa ada ikatan, Nah, kita lihat syarahnya. Yajibu 'ala mukallafin an ya'rifa min sifatillahi al-wajib fi haqqihi. Wajib hukumnya 'ala mukallafin, atas setiap mukallaf, ay'arifa, untuk ma'rifat min sifatillah, terhadap sifat-sifat Allah, al-wajib fi haqqihi, yang wajib pada haknya Allah. Bahwa ma la yatasawwaru fil aqli adamuhu, yang tidak tergambar terlintas sedikit fil aqli, di dalam akal adamu, ketiadaannya. Artinya sifat-sifat itu betul-betul melekat dan wajib di diri zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi kalau ada lintasan sedikit saja Allah tak wujud, oh ini kafir yang dimurka. Ada lintasan yang sedikit di dalam pikiran kita bahwa Allah itu enggak qadim, berarti kita enggak kuat, kita punya tauhid. Itulah yang disebut dengan al-jazm wal mustahil fi haqqi, dan juga sifat yang mustahil dalam haknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa itu? Ma la yatasawwaru fil aqli wujuduhu, yang tidak terlintas tergambar sedikit pun adanya sifat mustahil pada zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal jaiz fi haqqi, dan sifat yang jaiz pada haknya Allah Subhanahu wa ta'ala, wa huwa ma yasihu fil aqli wujuduhu wa adamu, yaitu yang boleh-boleh disahkan oleh akal, wujud adanya, wa adamu, dan tidak adanya. Itu adalah sifat jaiz di dirinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau yang wajib artinya yang tidak terlintas sedikit pun dalam pikiran ketiadaan sifat itu dalam zat Allah. Kalau yang mustahil berarti yang tidak terlintas sedikit pun dalam pikiran adanya sifat itu dalam dirinya dan Allah. Kalau yang jaiz itu berarti yang terlintas di dalam pikiran boleh adanya atau tidak adanya di zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa kadza yajibu an ya'rifa min tadzalika fi ar-rusul. Wa kadza, dan begitu pun wajib hukumnya alaihi, atas mukallaf tersebut, ay'arifa, untuk ma'rifat mithla dzalika, seperti itu juga. Artinya seperti itu juga Pak, harus ada keyakinan tanpa ada keraguan, bersumber yang sesuai dengan al-haq, yang bersumber dari dalil, bukan dari taklid, yaitu fi haqqir rusul, terhadap rasul-rasul Allah alaihi wassalam. Jadi ini makanya yang disebutkan dalam mimpi. Syekh Makhzuki ketemu Nabi kita tercinta sampai yang kita tadi bacakan. Kenapa? Karena itu yang wajib kita makrifat di dalamnya. Makanya kita sampaikan minimal ente hafal Allah, paham beserta dalamnya sampai di situ. Karena itu adalah betul-betul hukumnya wajib di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi saya ulangi, catat dengan baik. Yang wajib sifat di zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu artinya yang tidak terlintas sedikit pun di dalam akal pikiran ketiadaan sifat itu dalam zatnya Allah. Yang mustahil itulah ma la yustasawwaru fil aqli, yang tidak terlintas sedikit pun dalam akal adanya sifat yang mustahil itu dalam zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang jaiz itu yang disahkan oleh akal ada dan tidak adanya dalam zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kewajiban ini bukan hanya sekedar dalam zatnya Allah, tapi wajib kita juga sama punya keyakinan yang kokoh, yang kuat, yang sesuai dengan al-haq, yang bersumber dari bukan dari taklid, atas haknya seluruh para nabi, para rasul alaihi wassalam. Alhamdulillah. Kita teruskan, simak dengan baik. Wa bada an-nazim fi hadhihi al-abyat bi dhikri ma yajibu fi haqqihi ta'ala wa 20 sifat mufassalatan bil-tali. Wa bada, dan mulailah an-nazim yang menyusun,
puisi ini fi hadil abyat, dalam bait-bait puisinya bidzikri, dengan menyebutkan ma yajibu, apa-apa yang wajib fi haqqi ta'ala, dalam haknya Allah Ta'ala, wa huwa, yaitu isyruna sifat, sebanyak 20 sifat mufassalatan, secara terperinci, kata seperti berikut ini. Satu, al-wujud. Al-wujud bermakna apa? Artinya wujud? Ada syarahnya apa? Maknanya thubutus syai', tetapnya sesuatu. Tetapnya sesuatu atau menetapnya sesuatu. Wa tahaqququhu, dan wujud, terwujudnya sesuatu. Wajibun lahu ta'ala, yang wajib atas Allah Subhanahu wa ta'ala, lidzatihi, karena zatnya Allah, la li'illatin, walaupun tanpa sebab, walaupun tanpa ilah, pokoknya itu sifat wujud wajib melekat di zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayatnya ghairuhu lebih akhir fi wujudihi ta'ala, atau apa artinya? Atau artinya anna ghairahu, bahwa sesungguhnya selain daripada Allah, anna ghairahu, sesungguhnya selain daripada Allah, lam yu'athir, tidak berpengaruh, fi wujudihi ta'ala, pada wujudnya Allah. Matahari tidak berpengaruh pada wujudnya Allah, rembulan berpengaruh, tidak berpengaruh pada wujudnya Allah. Matahari yang kokoh gagah, cahaya terang benderang, saya bertanya, berpengaruh terhadap wujudnya Allah apa tidak? Nah, kalau matahari redup, kira-kira wujud Allah jadi redup apa tidak? Jawab yang ngompak, kalau matahari redup, wujud Allah redup apa tidak? Kalau rembulan lemah, wujud Allah jadi lemah apa tidak? Enggak berpengaruh sedikit pun. La li'illatin, bukan karena sebab, enggak ada sebab. Allah wujudnya aja wujud. Allah yang wujudnya adalah wujud. Yang wujud itu artinya thubutu syai'i wa tahaqququhu, yang menetapnya sesuatu dan berwujudnya sesuatu di dalam zat diri sesuatu. Wajibun lahu, yang wajib lahu ta'ala, lidzati la li'illatin. Amma wujud ghairu dzati wujudina fa huwa bi fi'li ta'ala. Adapun amal wujud, adapun wujud ghairi dzati, yang tidak dzati, kewujudina seperti wujud kita, fahuwa bi fi'li ta'ala, maka wujud itu adalah karena perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita bukan wujud dzati, kalau Allah itu wujud, zatnya memang wujud. Kalau kita wujud diri kita ini adalah karena fi'lnya Allah, karena perbuatannya Allah. Wa dalil ada dalil wujud hadil makhluqat, dalil akan semuanya itu adalah adanya semua makhluk-makhluk ini. Walau lam yakun subhanahu wa ta'ala ma kana syai'un minal khalq, walau dan andaikan lam yakun, tidak ada subhanahu wa ta'ala Allah jalla wa ala, maka tidaklah akan kana ada syai'un, sesuatu apapun minal khalqi, dari ciptaan-ciptaan Allah. Jadi seluruh yang ada di alam semesta raya ini adalah dalil akli akan tetap wujudnya sifat wujud yang wajib atas Allah Subhanahu wa ta'ala. Kira-kira jelas apa jelas? Dalilnya kalau ta'ala innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni. Kata Allah di dalam Al-Quran, innani, sesungguhnya aku, anallah adalah Allah, la ilaha, tidak ada Tuhan illa kecuali ana, aku, kata Allah, fa'budni, maka sembahlah aku. Surat Taha ayat yang ke-14. Wa qala ta'ala awalam yatafakkaru fi anfusihim ma khalaqallahu as-samawati wal ardh. Maka mereka tidak mau bertafakur di dalam diri-diri mereka tentang apa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu artinya daripada wujud. Jadi wujud itu adalah apa? Arti terjemahan Indonesianya yang maha ada. Kalau syarahnya adalah maknanya apa tadi itu? Thubutus syai'i wa tahaqququhu wajibun lahu ta'ala. Itu menetapnya sesuatu dan terwujudnya sesuatu itu wajib atas Allah, makanya sifatnya sifat wujud. Yang kedua, qidam, wa huwa adamul awlawiyyah li wujudihi ta'ala. Qidam wa huwa, yaitu
itu artinya adamul aulawiyah, tanpa ada permulaan. Adamul auliyah artinya tidak ada permulaan liwujudihi, bagi wujudnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayatnahu ta'ala, bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala awwala, tidak ada awal liwujudihi, untuk wujudnya. Li'annahu, karena sesungguhnya jalla, agung sya'nuhu, keadaannya, masdaru hadhil kainat, adalah sumber dari seluruh apa-apa yang ada, wa mujidu hadhil mawjudat, dan pengada semua yang ada. Fala budda yakuna sabiqan, maka haruslah zat yang mengadakan sesuatu yang ada, yakuna sabiqan, harus ada sebelum zat itu diadakan. Kira-kira jelas? Alayala yataqaddamu ta'ala syai'un, tidak ada yang mendahului Allah sesuatu apapun. Sesuatu apapun. Ente mau bikin kursi, nah, kira-kira mana yang duluan ada, kursi apa ente? Ente ada punya kursi, kira-kira mau minti ayah, kursi adalah atau ente lah? Ente ada punya kursi, si Aditya ada punya kursi, kira-kira anu kudu minti ayah kursi lah, si Aditya lah. Lamun aya jelema terlintas di pikiranana si Adit teu cucuk cilekedeg aya kursi, kira-kira eta jelema gelo dana bener. Berarti kalau ada orang yang terlintas di dalam pikirannya Allah tidak ada, berarti itu orang gila atau tidak? Berarti kalau ada orang yang terlintas di dalam pikirnya, oh ada gunung dulu, oh ada matahari dulu, baru Allah ada. Kira-kira orang macam gitu gendeng atau tidak? Gila apa tidak? Stres apa tidak? Oh, luar biasa. Makanya Allah punya sifat yang wajib yang disebut dengan qidam. Apa tadi itu? Qidam. Artinya ada auliya, tidak ada yang mengawalinya, diwujudi bagi wujudnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Hati-hati, karena kita paham akidah itu an dalilin, harus dari dalil, bukan dari taklid. Kenapa? Kenapa kok sifat yang wajib bagi Allah itu salah satunya qidam, yang tidak ada permulaannya dan yang tidak ada yang mengawali Allah. Nah, karena otak kita berbicara, dari akli kita berbicara, nah, karena Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengadakan semua yang ada, sumber dari semua yang ada. Nah, kalau sumber semua yang ada, yang mengadakan semua yang ada, kira-kira adanya harus lebih awal apa akhir? Lebih awal apa akhir? Awal apa akhir? Bersama-sama apa awal? Bersama-sama apa awal? Si Adit yang kursi jelakan, si Adit ayah, kursi ayah. Musma'ul nggak masuk akal. Ya, kira-kira jelas. Terus al-baqa wa huwa 'adamul inqidha liwujudihi ta'ala. Inqidha itu berkesudahan. Ya, 'adamul inqidha, bahwa zatnya Allah itu tidak ada berkesudahan liwujudihi, untuk wujudnya Allah. Ayatnahu, bahwa sesungguhnya Allah Ta'ala daiman wujud, selama-lamanya ada. Min ghairi ghayatin, tanpa harus ada tujuan. Nanti gimana ya kalau semuanya sudah tidak ada, Allah sendirian dong. Ente itu berpikir apa? Ketika sudah kiamat, nah, semuanya udah pada mati, berarti Allah sendirian. Min ghairi ghayatin, tanpa ada tujuan. Terserah Allah dong. Lo ente ngutak-ngatik urusan Allah, siapa ente, siapa Allah? Kenapa ya Allah kok masih ada, semuanya ini kan sudah tidak ada. Lah siapa Allah ngutak-ngatik ente, ngutak-ngatik Allah? Ente kan punya apa? Punya apa ente ngutak-ngatik Allah? Ya terserah Allah dong. Allah yang Maha ada. Makanya Allah berfirman di dalam ayat dengan jelas, tegas, lugas, singkat, pada la tatafakkaru fil khaliq. Tafakkaru fil khalqi wa la tatafakkaru fil, jangan kau fikirkan Allah, yang kau pikirkan penciptaan Allah. Fa innakum la tuqaddiruna qadr, karena otakmu itu tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk memikirkan Allah. Si Adit bikin kursi, kira-kira si kursi bisa mikiran si Adit apa?
jawab nu kompak sia. Nu balik si Adit nih kursi. Kira-kira kursi bisa mikiran si Adit mah. Ente kau mikirin Allah. Allah kumanya, Allah sudah kumanya, aku di mana? Ente mikiran satu aja kursi, mikiran si Adit. Mau tepi irung si Adit kaos kumaha, gede betulna kaos kumaha. Curina kaos kumaha, sarena kaos kumaha, morong kaos kumaha, dipikirin sama kursi. Nah begitu kita diciptakan sama Allah, kewajiban kita fikirin makhluk-makhluk Allah biar kita lebih makrifat kenal kepada Allah. Jangan berpikir tentang zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Baga ada munqidha. Jadi baga wujud itu adalah yang selalu ada. Qidam itu yang tidak ada awalnya, baqa itu yang tidak ada berkesudahan. Mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith. Dan Allah itu tidak sama dengan semua al-hawadith yang hadir-hadir yang diciptakan semuanya. Artinya wa huwa, yaitu Allah adamu tanpa sedikit pun mumathalati syai'in, yaitu menyerupai sesuatu apapun minal hawadith daripada ciptaan-ciptaan lahu Allah Subhanahu wa ta'ala. Laisa kamitslihi syai'un. Si Adit min kursi, Adit kursi mirip si Adit si Adit min kursi, si Adit mirip kursi tuh. Kursi mirip si Adit tuh. Adit cokor kursi mirip irung si Adit tuh. Jadi kalau ada orang yang mau nyerupakan makhluk dengan Allah, ini orang kira-kira pintar apa bodoh? Cerdas apa tolol? Jenius apa bahlul? Jenius apa bahlul? Bagaimana kalau pangkatnya itu profesor? Kira-kira profesor itu pintar apa bodoh? Bagaimana kalau dia itu S1, S2, S3, S3, SR sebenarnya? Tapi dia bilang menyerupai Allah makhluk ini profesor ini, SR ini, S mampo ini, kira-kira pintar apa bodoh? Bagaimana kalau dia menteri? Menterinya berarti menteri bodoh apa pintar? Bagaimana kalau dia jenderal? Berarti jenderalnya itu jenius apa tolol? Kok bisa ya tolol? Masa cokor kursi dimiripkan dengan irung Adit? Ya, kira-kira jelas? Jelas gak? Bil itlaqi, secara mutlak Allah itu beda dengan makhluknya. Yang kelima, qiyamuhu ta'ala binafsihi. Qiyamuhu ta'ala binafsihi. Apa? Wa huwa adamu ihtiyajihi ila makan. Ada ya, hati-hati. Ini hati-hati. Hati-hati. Qiyamuhu ta'ala binafsi, artinya adalah ada muhtiyaji. Allah tidak membutuhkan sedikit pun ila makanin kepada tempat yuqaddimu fih, untuk Allah datangi, au yahillu au mahallun yahillu fih, Allah tidak butuh tempat untuk duduk berdiam diri di situ. Allah enggak butuh tempat singgah, Allah enggak butuh tempat untuk berdiam diri. Itu artinya qiyamuhu ta'ala binafsihi. Nah makanya hati-hati nih, di dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah ada sedikit berbeda yang menafsirkan dengan orang-orang Wahabi. Kalau orang-orang Wahabi menafsirkan ayat-ayat mutasyabihat sekelas yadullahi fawqa aydihim, itu ditafsirkan secara zahir. Yadun itu tangan, Allah itu Allah, fawqa itu di atas, aydihim tangan-tangan mereka. Kalau orang-orang Wahabi menafsirkan yadullahi fawqa aydihim itu pakai makna zahir. Yadun ya tangan. Dia tafsirkan, diartikan tangan Allah di atas tangan-tangan mereka. Kalau di dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah, Al-Asy'ariyah wal Maturidiyah, itu menafsirkan ayat-ayat semisal itu ada dua cara. Ada tafwid, ada takwil. Ada tafwid, ada
takwil. Kalau tafwid enggak berani, pokoknya menafsir diserahin aja sama Allah. Apa sih tafsirnya itu? Allah fauqa aydihim, serahin Allahu a'lam. Itu mazhab salaf. Dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah, kalau saking hati-hatinya pokoknya diserahin. Wasi'at kursiyyus samawati wal ardh, kursi di situ bagaimana? Terserah Allah, enggak mau ikut campur, takut salah. Tafwid diserahin secara keseluruhan kepada Allah. Nah, kalau orang Wahabi kursi ya kursi. Yang kedua takwil. Madzhab salaf dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah, ayat-ayat semacam itu ditakwil, yaitu ditakwilkan, ditafsirkan pakai makna, tapi makna bukan zahir. Seperti yadullah, tangan Allah, ditakwil oleh madzhab salaf dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah, karena tangan itu sumber kekuatan, maka disebutlah kekuatan Allah ala aydihim, di atas kekuatan mereka. Nah, kenapa madzhab salaf mentakwil ayat-ayat mutasyabihat? Kenapa? Karena kalau diberikan makna yang zahir akan ada istimkan, akan ada butuh kepada tempat. Anda punya tangan butuh tempat gak? Butuh. Ini perahu tangan kikiran nunggu di luar enggak. Ada tadi anda boga dengan ngapung-ngapung ngawang-ngawang terus pukul layanan kan? Tuh ayeuna ngajadok dina tuwurna. Nah, bener enggak? Tuh enak dengan si Afan dengan itu gitu. Nah, kalau misalnya ditafsirkan ayat tangan berarti butuh tempat. Kalau butuh tempat berarti Allah la qiyamuhu bi nafsihi dong. Kalau Allah la qiyamuhu bi nafsihi berarti dia enggak yakin akan sifat wajib kepada Allah. Kalau dia tidak yakin akan sifat wajib terhadap Allah Subhanahu wa taala, berarti akidahnya rusak. Makanya yang terpenting meyakini akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kira-kira jelas apa jelas? Nah, jadi kalau di dalam ayat mutasyabihat seperti yadullah, seperti innallaha 'ala al-'arsy istawa, seperti kursiyyus samawati wal ardh, di dalam madzhab salaf akidah Ahlussunnah wal Jamaah ada berapa cara? Itu caranya menafsirkannya ada berapa cara? Dua. Satu, takwil, menyerahkan tanpa diterjemahkan sedikit pun. Yang kedua, takwil, ditafsirkan pakai makna yang bukan makna zahir. Alhamdulillah. Nah, saya pikir ini terlalu banyak ini. Jadi bisi lumang yang belajar kita ada obat ini. Kita cukupkan sekian dulu sampai sifat Allah. Baru sampai di mana tuh? Qiyamu ta'ala binafsihi. Yang keenam, 6 dulu, 6 sampai ke-6. Al-wahdaniyah wa hiya adamu ta'addud. Al-wahdaniyah ya adamu ta'addud. Al-wahdaniyah itu artinya adamu tanpa ta'addud, yaitu ta'addud itu berjumlah banyak fidati pada zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Zat itu banyak, itu berarti lebih dari satu. Banyak itu adalah lebih dari satu, tanpa berjumlah banyak pada zatnya Allah. Dan bukan hanya zat Allah, wa sifat dan sifat-sifatnya, wa af'ali dan juga af'al-af'alnya. Wa wahdatul zat makna dan wahdatul zat artinya anna dzatahu laysat murakkabatan min ajza, bahwa zatnya Allah itu bukan terdiri dari beberapa unsur. Wa annahu la syarika lahu, dan Allah tidak ada yang mendampinginya fi mulki, dalam kerajaan. Ingat, catat sekali lagi, wahdaniyah itu berarti esa. Dalam bahasa salahnya ada muta'addud, tanpa harus ada banyak. Jadi ada banyak berarti cuma satu, berarti esa, berarti tunggal. Baik itu dalam zat, baik itu dalam sifat, baik itu dalam af'al. Contoh esa dalam zat, artinya esa dalam zat itu adalah disebutkan di dalam syarahnya laisat murakkabatan min ajza. Hati-hati, ini untuk menjawab orang-orang Kristen.
Kalian debat sama orang-orang Kristen ini. Sebab orang Kristen meyakini juga kalau dalam retorika bahasa mereka mengatakan Isa Al-Masih itu Esa, Tuhan mereka adalah Esa. Tapi perwujudan daripada tiga, Tuhan Ayah, Tuhan Ibu, dengan Isa Al-Masih. Perwujudan dari ketiga unsur jadi Esa jadi satu. Terus dianalogikan dengan rokok. Rokok itu cuma aya filter, aya kertas, aya bahwa, tapi kan hiji disebutnya rokok. Berarti Kristen tauhid. Tuhan kami Esa, cuman Esa itu terdiri dari beberapa unsur. Satu Tuhan Ayah, dua Tuhan Ibu, yang ketiga Ruhul Kudus. Dari ketiga unsur ini jadilah satu Tuhan yang Esa. Seperti cina rokok kemarin delir diberi permisalan rokok seperti rokok cokot satu batang rokok, ini rokok seperti hiji itu dua. Tapi kan terdiri dari unsur, ada filter, ada kertas, ada bako, tapi hiji rokok. Itu orang Kristen selalu beralasan seperti begitu. Makanya jawabannya wahdaniyah, ada wahdaniyah dalam zat Allah, ghairu murakkabatin minal ajza. Allah itu tidak terbentuk dari beberapa unsur, Esa satu, enggak terbentuk. Ada Tuhan ini, Tuhan itu bersatu di atas menjadi satu Tuhan, enggak ada. Kira-kira jelas? Paham? Nah, kita lanjutkan besok pagi, cerahkan lagi pikirannya. Habis sholat ba'dal isya, habis doa sholat ba'dal isya, kita senam lagi. Semuanya semangat, coba baca lagi dari awal sampai yang wajibnya. Bangun sampai yang wajibnya. Bismillahirrahmanirrahim. Abda'u bismillah.